Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan belajar tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita. Subtema 2 untuk muatan IPA, kompetensi dasar 3.8. Materi yang kita pelajari adalah air tanah. Nah, apa itu air tanah? Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Oke, keberadaan air tanah tidak lepas dari siklus air. Masih ingat apa itu siklus air? Siklus air atau daur air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Nah, bagaimana hubungan air tanah dengan siklus air? Yuk kita simak kembali bagaimana proses terjadinya siklus air. Siklus air diawali dari tahap penguapan atau evaporasi, di mana air di permukaan bumi mengalami penguapan karena panas matahari. Selanjutnya, hasil dari penguapan atau evaporasi adalah uap air. Di atmosfer, uap air akan mengalami pengembunan atau kondensasi, menjadi titik-titik air, awan, ataupun embun. Nah, jika titik-titik air di awan sudah mulai jenuh, maka terjadilah hujan atau presipitasi. Selanjutnya, air hujan akan turun ke bumi, menjadi air limpasan atau air permukaan, dan ada pula yang terserap oleh tanah, menjadi air tanah. Seperti yang telah kita ketahui, air hujan yang turun ke bumi dapat menjadi air tanah atau air limpasan. Nah, apa ya perbedaan antara air tanah dan air limpasan? Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah, sedangkan air limpasan adalah air yang mengalir di atas permukaan tanah. Oleh karenanya, air limpasan disebut juga sebagai air permukaan. Air tanah lebih bersih dan jernih karena tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Sedangkan air limpasan lebih kotor karena tercampur berbagai material yang ada di atas permukaan tanah. Nah, terbentuknya air tanah tidak lepas dari siklus air. Seperti yang telah kita ketahui, air dapat mengalami siklus air. Di atmosfer, air dapat kembali ke bumi dalam bentuk hujan atau presipitasi. Selanjutnya, air hujan akan terserap oleh tanah menjadi air tanah. Nah, keberadaan tumbuhan penting untuk membantu menyerap tanah. Akar-akar dari tumbuhan akan menahan air hujan di dalam tanah, sehingga air hujan dapat menjadi air cadangan di dalam tanah. Cadangan air di dalam tanah dapat berkurang. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya air tanah. Yang pertama, penebangan hutan secara liar atau penggundulan hutan. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, tumbuhan dapat membantu menyerap air hujan menjadi air tanah. Jika hutan semakin sedikit, maka air hujan semakin sedikit yang menjadi air tanah. Yang kedua, pembakaran hutan untuk ladang berpindah atau pemukiman. Hal ini juga menyebabkan air hujan sulit tertahan menjadi air tanah. Yang ketiga adalah banyaknya daerah yang tertutup aspal ataupun beton. Nah, aspal ataupun beton akan menghalangi penyerapan air hujan menjadi air tanah. Begitu pula tertutup atau sedikitnya daerah resapan air. Hal tersebut menjadikan air hujan sedikit yang terserap menjadi air tanah. Keberadaan air tanah penting bagi semua makhluk hidup untuk sumber mata air. Nah, kita harus melestarikan air tanah. Bagaimana ya cara melestarikan air tanah? Yang pertama dengan cara menanam pohon, agar pohon dapat membantu penyerapan air hujan menjadi air tanah. Yang kedua dengan cara menebang pohon secara tebang pilih. Artinya kita menebang pohon yang sudah tua terlebih dahulu. Yang ketiga, membuat daerah resapan air atau yang disebut juga dengan biopori. Sehingga dengan banyaknya daerah resapan air atau biopori, maka semakin banyak air hujan yang terserap oleh tanah.
Dan langkah yang keempat adalah menghemat penggunaan air. Berkurangnya cadangan air di dalam tanah dapat kita katakan sebagai bencana kekeringan. Apa saja ya yang menyebabkan bencana kekeringan? Yang pertama, karena musim kemarau yang berkepanjangan. Yang kedua, borosnya penggunaan air, sedikitnya daerah resapan air, sehingga air hujan tidak terserap menjadi air tanah. Yang keempat, sedikitnya jumlah tumbuhan dan pohon yang membantu peresapan air hujan menjadi air tanah, sehingga menimbulkan sedikitnya mata air. Apabila kekeringan dan kemarau terjadi secara berkepanjangan, tentu menyebabkan dampak-dampak negatif bagi kehidupan. Yang pertama, krisis air bersih atau sulitnya mencari air bersih. Yang kedua, air permukaan menjadi surut. Yang ketiga, kebakaran hutan lebih mudah terjadi. Yang keempat, hewan-hewan banyak yang mati karena kehausan dan kekurangan bahan makanan berupa tumbuhan yang juga sulit hidup karena kekurangan air. Yang kelima, banyak petani yang gagal panen, dan bisa saja hal tersebut akan memicu bencana kelaparan. Oke, kita sudah selesai belajar. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.